langsung nih. Duitnya juga belum langsung dikasih. Gila, aneh di DP 3 kali DP. Orangnya namanya Halto, mesti lebih berbuat baik ketimbang hari-hari biasa. Itu kenapa? Sebab apa yang Anda miliki? Sebab berkah kau punya orang tua. Paham omongan? Anak dengan segala kelebihan yang ada, perlihatkan sifat baktimu. Pada kapan? Pada saat haul kau punya orang tua. Paham toko-toko wow? Aneh ngomongin dia pura-pura nggak denger. Makanya dia bilang paham toko-toko wow. Allahumma, aneh kemarin aneh nyesel aneh kemarin. Nyesel banget. Turun dari mobil yang nyambut bukan anak perawan, dia lagi. Udah begitu bajunya sama lagi. Mati. Aneh dari Citayam bangga nih dengan pakaian yang ada, dengan tampilan yang gaya. Ada yang nyamain, setan banget. Ya Allah, kita dandan udah rapi-rapi banget, ada yang nyamain. Apa kita nggak jadi dendam tuh? Bisa begitu, Allahu Akbar. Kayak orang boleh janjian. Ini gara-gara DP 3 kali ini. Sejak aneh pertama kemarin di DP-in tuh 1 juta. Beb maaf nih DP buat setahun lagi. Hah? Lu kira gue ngontrak? Ya ampun. Setiap ketemu aneh palak dia. Ayo DP baru sekali. Iya sebentar. Ya dia ngomong sama anaknya baik lagi bawa amplop. Hurufnya udah disiapin. Ini buka akhirnya 5 juta 500 ribu. Aneh hitung udah 3 kali DP. Ya Allah, pertama 1 juta, kedua 500, ketiga 500, 2 juta. Musinya udah 20. Oh, khair pagi ya, khair ya. Masya Allah. Ini siapa yang suruh pakai pakaian sama begini ya? Kan orang lihat kita bersaing. Nah enak dong, ya. Tadi saudara Haji Abdul Aziz mana? Haji Abdul Aziz ada di mana tadi? Tadi di kamar Ustaz Abdul Aziz saudara Anda? Masih ada orang ya? Oh iya, Ustaz Abdul Aziz, Ustaz Zaki. Mana nih? Yang tadi inti kan di kamar tua amat. Di sini muda nih. Masya Allah. Nah, begitu orang, jangan selalu merasa tua. Ya nggak boleh, jangan berasa tua, jangan buang tuh perasaan tua. Jauhin perasaan tua. Jangan Anda merasa tua, aku udah tua. Oh nggak ada, jangan coba-coba. Kenapa seperti itu? Sebab kita bawa agama. Ya sebodoh-bodoh Betawi ada ilmunya. Jangan berasa tua. Kau berasa tua, kasihan yang muda. Tuh, jadi kita meskipun usia tua, tapi tampilan masih muda, bahasa masih muda, canda masih muda, sehingga perasaan yang muda ini nggak merasa dijauhi dengan cara-cara kita. Tapi kalau kita bawa diri tua, usia tua, ngomong tua, bang, orang bilang nih kue pepe nih. Ya. Sebetulnya aneh nggak memungkinkan datang kemari, tapi karena takut sama tuan rumah, ya udah itulah bahayanya DP. Tuh bahayanya DP itu. DP bahaya itu. Kalau kita nggak datang hanya diomongan. Di mana anu di DP 20 juta kok gede kagak datang? Mau kata Abe. Itu kan 20 juta kan DP 3 kali bayar. Mbak dianggap kita anak Satpol PP kali. Ini tumben nih acaranya kelihatannya nih merah semua. Jangan PDIP yang ngasih nih. Kembangnya merah begini. Waduh, ini sih mesti dikirim ke New York City nih. Coba ya kok emang ini kasih fotonya kasih Donald Trump ya.
Donald Trump senang warna-warna begini Donald Trump nih. Ini minta di mana nih ya, Brown? Ah? Oh, Kang Kembang dari mana? Jangan-jangan dipalak jangan. Kalau udah kelelaran diminta nih. Minta warna kembang putih satu, merahnya satu nih. Itu biasanya orang kalau udah merah putih itu tanda genit ya. Ibu-ibu hati-hati tuh. Kalau suami ibu udah mulai demen merah putih, waspadai dia. Jangan curigai dia dengan HP-nya. Orang laki sekarang gila pinter main HP. Jadi gambar perempuan itu enggak taruh di HP, ditaruh biji. Ditaruh bijinya. Ada, makanya orang laki sekarang tuh demen kayak biji putih, nggak dicurigain. Dan dia boleh mesen tuh biji putih, dalamnya ada selipannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah amin wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in ba'du. Ringkas minta maaf terutama yang saya hormati segenap hadirin laki dan perempuan, tua maupun muda yang dapat datang ke tempat ini dengan rasa ada kehubungan kefamilian dan atau merasa pernah menimba ilmu di Asy-Syafi'iyah, baik itu Matraman mohon di pondok ini pondok apa namanya? Pondok Gede Jatiwaringin. Terima kasih banyak kepada keluarga besar, saya punya saudara, ya Bapak Kiai Haji Ainul Yakin. Saya nggak pantas panggil dia Bapak Kiai, nggak pantas, genitnya banyakan dia. Ya bininya nggak tahu aja dia di luaran bagaimana. Nah, biar yang gue buka rahasianya dah. Saya kawin lagi gara-gara dia. Tuh, saya kawin lagi gara-gara dia. Dibisikin dari belakang, Ustadz, Bib. Antum masih pantas Bib, nambah Bib. Kok aneh pengen nambah, aneh takut. Bini aneh bikin sambal satu toples. Lo macam-macam, gue remes muka lo nih. Tuh, terima kasih banyak kepada keluarga besar Akhen Al-Fadil, Ustaz Kiai Haji Ainul Yakin dan Ustaz Kiai Haji Muhammad Zaki Muhammad Zaki beserta lainnya. Tadi aneh kenalin tuh musuh ana Kiai Haji Sebrau Malisi, itu musuh ana itu. Aneh nanya tadi ame Ustaz Ainul Yakin, mana itu orang Palestina? Nggak datang yang tahun lalu pakai seragam Palestina. Tai itu orang kemana itu orang tuh? Udah pakai pakaian Palestina makan paling banyak lagi. Rupanya dilihat video dia malu kali ya. Gue tobat gue dikatain sama Habib, nyatanya emang bener itu foto live streaming tersebar itu kelihatan itu tuh. Gue bilang lihat lu nggak malu tuh makan kue begitu banyak. Kagak beli orang ceramah ketawa dia ambil. Kepada yang lainnya tamu-tamu nih ya minta maaf dulu ya. Aneh minta maaf dulu ya. Aneh duduk di bangku bukan karena apa-apa. Ya, bukan karena tua, bukan karena bukan apa. Aneh baru operasi. Tuh, aneh sengaja tuh. Tadi aneh rahasiain, tapi karena takut orang salah paham, sombong amat tuh Habib kalau mau ngajar ceramah duduk di atas, aneh takut gitu. Ya kalau jatuh, aneh yang takut jatuh di salah, aneh ngomong deh, aneh habis operasi gitu. Kemarin waktu ada haul Habib Syekh ya bin Salim Al-Atos di Sukabumi. Tuh, aneh ketemu sama saudara tuh, Ustaz Haji Alwi. Tuh, diminta sama Habib Mahdi Al-Atos, ya. Dimohon deh. Ustaz Haji Alwi dan Habib Alwi juga. Nah, siapa orang nih? Namanya Alwi, yang ceramah juga Alwi. Waduh, kita kalah seter sama dia nih. Gitu. Oh ya, aneh pesen anak manatin. Nanti malam minggu aneh mau haul di rumah abah ente. Ente datang ya? Enggak, aneh katain ente. Ya beb. Oh, semun badannya kegemukan, gemuk banget tuh anak. Biasa makan balon kali. Gemuk amat. Wah, gila. Badan lebar. Ya, mukanya kayak daun dadap. yang ngomong dia, Allahumma, aneh nggak pernah kenal daun dadap apaan, dia yang ngomong. Tuh, cari bini kata dia nih. Orang cari bini, orang cerdas. Kau cari bini, cari yang mukanya lebar kayak daun dadap.
Jadi kalau punya bini mukanya lebar kayak daun dadap, enak tuh. Satu lega, dua dilihatnya udah enak deh dilihatnya. Itu tutupinnya pakai serbet. Ringkas, ya Rasulullah, salamun alaik ya Rabbi asyani wad daraji ya Rasulullah, salamun alaik ya Rabbi asyani wad daraji ya Rasulullah, salamun alaik ya Rabbi asyani wad daraji Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala. Ini si perempuan sebagian aneh kenal nih mukanya. Aneh pengen nyari santri orang sini yang perempuan. Itu ada santri perempuan di sini? Ada. Oh, aneh tolong cariin aneh satu. Pokoknya hadiah umroh dari aneh. Orang laki deh, orang laki deh, orang laki. Jadi percaya orang laki, Allah orang laki. Makanya jangan selalu minta doa sama Allah Ta'ala rezeki makmur buat suami kita, jangan. Jangan suka doain suami, Allah berikan suami saya makmur rezeki, jangan, kafiran. Jangan, laki kalau megang duit jangan deh, jangan. Yang hebat nih usahanya, lu yakin deh kemana dia ceramah itu ada chips di kantongnya. Bini ini yang taruh kemana kayak lo, gue liatin dari HP tuh, lo kemana itu. Tuh, iya. Yang aneh takut saudari Alma demen sama dia, itu yang aneh takut. Takbir. Tuh, aneh cemburu waktu Alma ngopenin Pak Kiai. Selamat datang Pak Ustadz, Masya Allah. Aneh gak dikata gitu sama Alma, tapi Alma pas lihat dia sampai gitu, ya pakai selendang Belanda, iya. Yeah. Masya Allah, hampir nunduk begini. Selamat datang Pak Kiai. Kok datangnya terlambat? Habis bakar-bakar sapi ya? Mau ngomong ikan. Jadi kita cemboker juga. Masa Alma open amat sama dia? Wah, jangan-jangan ada wiridnya nih. Wah, aneh lirik dia punya jas KTP bekas. Di KTP-nya udah seumur hidup. Alah, capek udah akhirnya ngapain deh. Aneh pengen ngomong baik-baik, pengen ngasih pandangan keberuntungan buat semua. Kalau dikata buat semua, berarti yang menyampaikan lebih dulu berbuat, lebih dulu merasakan nikmat. Sehingga nikmat yang didapat oleh yang bicara, dia kewajiban menyalurkan nikmat yang didapat kepada saudara. Satu di antara tuh keberkahan ilmu, dia dulu nikmati ilmu yang diketahui. Setelah didapat nikmat yang diketahui dalam bentuk pengamalan ikhlas dalam pelaksanaannya, nikmat didapat oleh saudara, baru kasih saudaranya seagama. Tuh, kalau kata Citayam kelolodan, nggak ada urusan. Nikmat yang diberikan dari saudara kepada saudara, pahit nggak pahit, ini kecintaan dia yang memberitahukan kita. Itu dulu pahamin. Gak ada orang yang berani ngundang anak kecuali ini. Gak ada. Se-Jakarta gak ada yang berani ngundang anak. Satu, terlalu mahal. Terlalu mahal untuk dibayar. Kedua, susah untuk diajak. Ketiga, mesti ada timbal balik perempuan. Tanpa perempuan aneh gak mau. Bab kok hitung-hitung duit, banyakan gue sama dia. Takbir. Yes. Jadi aneh minta perempuan satu. Alhamdulillah nih ada kayak Muhammad Zaki nyiapin, alhamdulillah siapin beb. Alhamdulillah. Cuman nih perempuan beb ya, tipe-tipe nila beb.
TV kan nila, wadah. Arti goyangannya cepet, iya, pikirannya kagak, wah nggak ada. Ini coba numpang tanya nih, orang sininya mana? Orang sini, ayo mana orang sini mana? Nunjuk, ayo orang sini, ayo. Ya ada santri sini, tetangga sini, orang sini, family dari almarhum yang tinggal wilayah sini mesti ada. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Mana lagi? Di luar sih ada, di luar ada, baru nggak masuk. Ketakutan dipilih sama Habib kali. Umur boleh tua, tenaga boleh berantem. Biasa. Iya dong. Tuan juga aneh, mereka anu yakin. Tuan aneh. Ini mungkin anak paling tua kali sini kali ya. Ya kali itu ya. Iya kali itu paling tua aneh kali ini. Iya benar. Paling tua aneh ini. Tapi pantang jadi tua, nggak boleh. Jangan orang laki bergaya tuh tua atau pengen ditua-tuain. Jangan mau kau punya diri pengen ditua-tuain, jangan. Itu racun buat kamu dalam kehidupan. Jangan mau jadi orang ditua-tuain, jangan. Kenapa Ustaz Habib seperti itu? Lah, kalau dia lagi senang, dia nggak bakal datang sama ente. Kalau dia lagi senang, dia nggak bakal mau datang sama ente. Tapi waktu dia lagi susah, nyamperin ente. Minta pendapat, minta wejangan, minta tausiah, minta pandangan, dan berarti ente ditua-tuain, rugi. Waktu dia senang ente nggak diperhatikan, waktu dia susah minta perhatian kita. Tuh ruginya orang minta ditua-tuain begitu. Makanya mana nggak ada yang berani mau datang. Kenapa? Siapa yang mau datang? Siapin duit 2 juta dulu. Belum ketemu minta 2 juta. Masuk, ya siapin 5 juta. Pulang, ntar dulu. Ente udah jam tangan, bayar lagi 1 juta, bayar lagi 1 juta. Jadi gara-gara aneh seperti itu, nggak ada yang berani datang sama ana. Tapi kalau ame dia nih, aneh kalah, dia kalah. Sebab baru sampai panjang umur. Ya Rasulullah, salamun alaik, ya Rabbi, ni wadaraji. Ya Rasulullah, salamun alaik, ya Rafi asyani wa daraji. Ya Rasulullah, salamun alaik, ya Rafi asyani wa daraji. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sedapatnya nih. Semalam Anda sudah bicara di malam kita di mana ya? Di Lubang Buaya di Habib Fikri. Anda lihat kurang tepat kalau Anda bicara lebih jauh. Tapi sekilas Anda lihat yang hadir, alhamdulillah nih mayoritas sudah dewasa. Mayoritas yang hadir 17 tahun ke atas Anda lihat, alhamdulillah. Lalu dari sisi wajah punya harap, hati Anda punya harap Anda bisa menerima sedikit dari pandangan orang-orang besar di sisi Allah Ta'ala. Sebab tadi Anda ngomong sama Haji Muhammad Zaki, sama yang lainnya Anda ngomong, Anda bingung kalau mau ngomong sesuatu tentang sesuatu agama yang menjadikan kebahagiaan hidup sampai wafat. Anda bingung ngadepin orang sekarang. Jadi beban buat Anda kalau diundang sama siapapun juga. Kalau mandang-mandang, nggak mandang-mandang, Ustaz Alun yakin Anda nggak mau datang. Kenapa? Bukan nggak datang karena nggak senang, tapi nggak datang karena Anda sudah dibawa oleh beban lebih dahulu. Sebab tidak setiap pandangan kebaikan bisa diterima dengan pandangan dan hati yang baik. Itu yang Anda jaga, Anda takut. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kita pernah punya ibu gak? Pernah punya bapak gak? Mudah-mudahan pernah ngalamin punya adik gak? Iya, bener ya. Kalau kita berasa umur kita 20 atau 18 dalam sebuah rumah tangga, adik kita umur 3 tahunan,
5 tahunan, yang belum kenal bahaya, belum tahu bahaya. Si kakak yang ada di rumah ketika ada urusan-urusan di luar yang barangkali bisa mendatangkan bahaya buat adiknya, baik bapak atau ibu maupun kakak yang tahu anaknya atau adiknya ini bisa kena bahaya di luar rumahnya, tentu rasa bimbang, rasa was-was ada gak? Ada. Nah, Ane tanya inti dulu, inti orang dewasa. Pahamin dulu nih contoh. Rumah kita 7 meter jalan raya atau dalam gang, seringkali bolak-balik motor. Kita punya adik, kan begitu. Karena nih anak masih umur 3 tahun, 5 tahun, was-was pikiran ada. Kita kunci pintu, jangan sampai dia keluar pintu. Si emak ngomel, lo tegaknya ngapain lo kunci pintu? Jangan begitu, adik lo mau main. Mak, main gak dilarang, tapi ini bahaya nih kalau pintu ini dibuka. Nah anak bisa lompat ke sana kemari, di luar sadar ojek dan sejenis lewat motor, kenain anak, ketabrak. Ini jam-jam orang sibuk kerja, jam-jam orang sibuk pulang kerja. Makanya saya kunci, bisa main di dalam dulu deh sementara. Tuh, orang dewasa begitu berpikir. Ketika dilihat bahaya yang kemungkinan besar bisa mengenai anak dan atau saudaranya, dia jaga dulu itu bahaya, jangan sampai mengenai dirinya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad Rasulullah Muhammad. Kenapa sang ibu, sang emak, sang ibu, sang bapak dan atau kakak begitu khawatir kepada si anak yang belum kenal usia sesuatu, yang belum tahu bahaya sesuatu? Kenapa Anda begitu khawatir kepada adik Anda yang belum kenal apa-apa? Kenapa emak bapak begitu khawatir kepada anak yang belum tahu apa-apa? Ada apa? Pasti karena ada perasaan sayang, kesian, cinta, peduli. Loh kenapa? Saudara gue, adik gue, anak gue. Ada gak seperti itu? Pasti. Anak dipukulin sama orang tua anak sampai jidat anak miring sampai sekarang. Anak dipukulin sama bapak anak, Allahumma, sampai sekarang jidat anak miring nih. Dari umur 12 tahun, 10 tahun, 15 tahun masih kena pukulan ente. Sampai sekarang kalau Anda buka PC anak miring nih, sebelah kiri lebih tinggi ketimbang sebelah kanan. Kenapa sejauh itu orang tua memperlakukan anaknya? Karena orang tua tahu nah anak bakal jadi anjing nantinya. Nah anak bakal jadi setan kalau dibiarkan bermain di teman-temannya yang tidak ada dasar agama dalam lingkungan mereka, dalam pergaulannya. Pahamin ya bahasa ilmu. Sehingga dengan sifat kasih sayang yang sangat di atas rata-rata, dia nggak pikirin anaknya dalam bahaya. Yang penting lo ada di depan gue, tidak menjadi bahaya oleh lingkungan. Mendingan lo bahaya di depan gue sebagai bapak ketimbang lo bahaya di tangan orang lain. Sampai sekarang nih rasa. Jadi apa hasil pukulan orang tua? Kita syukur Allah Ta'ala setelah dewasa, alhamdulillah. Bapak gua galak, mak gua galak, salah sedikit main cubit, oh terima kasih banyak. Sakit zaman dulu, tapi nikmat setelah mereka tiada. Rasa syukur baru berjalan setelah orang tua tiada, lalu nikmat kita dapat berkah didikannya dengan kasar, naudzubillah. Al-Imam As-Sufyan Ats-Tsauri radhiyallahu anhu rahimah wa nafa'al jami'an wa sharif darain, amin. Taqabbal doa. Pelajaran berat buat kita. Beliau ngasih tahu akan datang satu zaman, satu keadaan, satu kondisi. Akan datang satu zaman, satu keadaan atau satu kondisi yang manusia hatinya padam sudah. Hatinya sudah nggak lagi tersentuh kemanusiaan dalam sudut pandang agama. Hati orang sudah nggak bicara lagi agama. Udah yang penting nyari untung masing-masing, yang penting senang masing-masing, yang penting bahagia masing-masing, yang penting buat gue, yang penting buat keluarga gue. Akan datang, kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, akan datang satu zaman yang hati manusia sudah padam. Kapan seseorang dikatakan padam hatinya? Ketika agama sudah tiada.
Ketika agamanya sudah tiada, ketika agama sudah tiada, padamlah hati orang. Sudah, Bib, numpang tanya, di orang sembahyang tiap hari, ke masjid tiap hari, zuhur jam 12.45, jam 10 udah sampai ke masjid. Lihatin Romo. Jangan mati. Kapan tuh hati bisa mati? Kata Imam Sufyan Tsori, akan datang satu zaman, ya, tamutul qulub, orang-orang hatinya udah pada mati. Watahyal abdan, sementara badannya hidup. Wah. Beginiin deh, bismillahirrahmanirrahim. Kita hadir maulid, hadir mi'raj, hadir haul Kiai Allah Syafi'i. Hadir gak? Hadir. Alhamdulillah, masya Allah, billah, sifat hadir kita karena hati kita masih punya agama. Hati dengan agama yang ada, mengenang jasa orang-orang terdahulu yang telah menanamkan didikan agama, nasihat agama, pandangan agama kepada orang-orang yang dulunya ada di zaman almarhum. Ente nggak ngalamin, yang ngalamin emak bapak ente. Oh, Kiai Abdul Syafi'i begitu. Oh, itu tuh dulu emak pernah ngaji, dulu emak pernah hadir di pengajiannya, dulu bapak suka ngikut, dulu bapak sudah hadir. Pengalaman orang tua dengan pandangan kesehatan akal pikirannya dari hati yang Allah telah tanamkan cinta agamanya pada zaman ulama-ulama itu menjadikan emak bapaknya hidup hatinya. Karena emak bapaknya hidup hatinya, dididiklah anak pelan-pelan untuk bisa menikmati apa yang mereka pernah alami zaman dahulu. Ringkas riwayat, jadilah Anda sebagaimana Anda alami pada malam hari ini. Gara-gara apa tuh? Tuh, gara-gara emak bapak yang masih peduli kepada ajaran agama dari ulama-ulama pada zamannya. Nanti ya. Tapi Imam Sufyan Tsori beda dalam bahasa. Akan datang satu zaman di mana hati manusia sudah padam. Badannya hidup, hatinya sudah padam. Nilai-nilai keagamaannya sudah tidak ada di badannya. Tapi dalam acara keagamaan mereka sama bangkit. Contoh ziarah-ziarah kesana kemari. Mau ke Habib ke yang berkeramat yang udah pada meninggal, maupun ke kiai yang pada berkeramat di mana aja, ramai gak ziarah-ziarah? Ramai ziarah, nggak bisa dibohongin. Ramai ziarah, bola jutaan pada mampu ngeluarin duit. Tapi buat belajar agama, buat bantu urusan keagamaan, buat bantu yatim piatu bisa mengenal ajaran agama, buat membantu hal urusan majelis ilmu dan pondok pesantren dan sebagainya, oh pantang sama mereka. Hatinya sudah mati, badannya hidup. Paham gak tuh omongan tuh? Hatinya mati, badannya hidup. Buat urusan keagamaan semarak mereka mau, tapi buat majelis ilmu, buat mendukung perkembangan majelis ilmu, nggak ada yang mau. Paham ya? Kalau nggak paham, begini deh. Saya ngajar agama kurang lebih sudah jalan 52 tahun. Taruh udah 50 tahun bersih. Kan begitu. Apa yang saya ajarkan kepada anak-anak madrasah, apa yang saya pernah jalani, bukan dakwah, ya, mengingatkan saudara di berbagai wilayah, baik kota, daerah, antar kota, antar provinsi, antar hutan, antar lautan, saya jalani. Berharap orang jadi mau kembali ke ajaran agamanya. Orang nggak bisa baik, nggak bisa balik dengan saya datang ke wilayah mereka. Kalau saya hanya sebatas datang berkunjung kepada saudara tanpa diselingi dengan perasaan kecintaan dan kepedulian kepada orang yang saya datangi. Saya datang kemari nih almarhum Kiai Abdul Syafi'i. Saya punya ilmu, saya punya agama. Bisa dimengerti. Perasaan di hati ada, terhubung nih kepada nih almarhum. Tuh, dia terhubung, saya punya hati ini nyambung nih, ambil beliau nih nyambung. Paham ya? Tuh, sifat hubungan hati yang itu hidup, ketemu nih sama orang hidup. Paham gak? Nyambung nih saya. Karena nyambung, berbetulan yang dibikin haul orang yang menghidupkan agama pada zamannya. Timbullah tuh hubungan semakin erat antara saya, ya,
dengan almarhum yang saya tidak kenal di dekat, tapi melalui anaknya sama-sama hidup saya punya hati. Tuh, sehingga hal-hal yang jadi hidup ini dapat menghidupkan Anda dengan undangan ala kadarnya. Anda datang ke tempat yang sedang dapat kehidupan dari Allah Ta'ala dalam makna rahmatnya. Datang, alhamdulillah, masya Allah, billah. Kedatangan kita nggak cukup sampai malam hari ini, mesti juga berlanjut. Jangan hanya setahun sekali kita kumpul. Nah, pihak Asy-Syafi'iyah, namanya Pondok Gede, Jatiwaringin Pondok Gede, pihak dari Pondok Gede Asy-Syafi'iyah, ngomong gimana? Pihak dari Jati Pondok Jatiwaringin. Pihak dari Jatiwaringin Pondok Gede dengan pesantrennya mesti mampu menghidupkan hatinya agar masyarakat yang ada di lingkungan di mana pondok pesantren ini ada, agar santri-santri laki atau perempuan yang ada bisa hidup kembali hatinya, sehingga membawa nama Asy-Syafi'iyah kemanapun mereka berjalan. Kalau kita hidup, kita punya hati, anak didik kita kemanapun dia berjalan, tetap dia bawa lambang di mana pesantren itu memberikan ilmu kepadanya. Tetap mau ke Kalimantan, hidupnya Asy-Syafi'iyah di Kalimantan. Mau ke Sumatera, hidupnya Asy-Syafi'iyah di Sumatera. Kenapa? Karena anak didik yang pernah belajar di sini, yang pernah hidup pesantren di sini, ya hidup hatinya gara-gara tuh pengelola Asy-Syafi'iyah Jatiwaringin ini hidup hatinya, sehingga namanya tetap hidup. Mesti begitu. Kita yang jadi guru agama, saya pun sama, mesti hidupkan kita dulu punya hati kepada Allah Ta'ala dalam tuntunan ajaran agama, melaksanakan apa yang jadi kita bisa laksanakan sebatas kemampuan yang ada. Jalani dulu ini pelajaran, hidupkan dulu kita punya hati, sehingga kalau kita sudah hidup hati, mulailah kita bisa merasakan betapa kita punya saudara amat sangat butuh perhatian agamanya. Mengalahlah kita sampai ngemis-ngemis ke kampung-kampung, ceramah ke kampung-kampung, ada undangan kita paksain ke kampung-kampung. Paham ya? Terlalu dahsyat untuk dijelaskan. Paham nggak? Anda muslim, Andi muslimat. Ini muslim, ini musliman. Kalau berharap Allah telah pelihara anak kita nantinya sama sebagaimana kita punya pembawaan, tanamkan dulu kecintaan Anda kepada agama melalui tangan-tangan guru yang bisa menjadikan Anda punya hati hidup. Itu dulu. Kalau itu bisa berjalan, Allah Ta'ala nggak akan pernah sia-siakan perhatian Anda nanti kepada anak Anda, sama sebagaimana Anda punya perhatian kepada agama Anda selagi Anda masih muda dan kini telah berumah tangga. Anaknya, nih contohnya dia punya anak, dia ceramah, dia bawa anaknya. Setiap dia saya undang ke Al-Busra, dibawa anaknya itu. Ini anak tidak hanya sebatas merekam bapaknya bicara, si anak tidak hanya merekam foto bapaknya ketika ceramah, tapi anak ini juga dilatih oleh bapaknya di luar sadar untuk bisa memanfaatkan tuh kondisi rohaniahnya di majlis taklim di mana saya baru buat di Citayam Al-Busra, sehingga si anak ini nggak bisa kemana-mana. Dia dapat pengalaman dari tempat bapaknya ke sana kemari, dia dapat juga pengalaman ilmu ketika dia ada di Al-Busra. Jago ini Ustadz model begini, jago. Saya nggak bisa berbuat seperti dia. Kenapa? Saya punya anak perempuan semua, makanya saya mau kawin lagi. Goblok anak perawan, diajak anak nggak mau, goblok. Tuh, saya punya anak perempuan semua, pengen punya anak laki. Tuh, sekurang-kurangnya kalau ada anak laki, ade. Tuh, yang namanya misalnya namanya Toha bin Alwi Assegaf, Toha bin Alwi bin Abdurrahman Assegaf. Tuh, sekarang nggak punya anak. Tuh, mau cari Syarifah kebanyakan begitu. Pengen keren cowok yang ganteng doang, duitnya kagak, tolong. Menang di ganteng, boro-boro ganteng, duitnya kagak, tetap aja lo buang muka, udah jadi. Kalau kata orang tuh, lo makan sono muka lo, lo makan tuh ganteng suami lo, duitnya kagak. Iya, beli kompor apa ya, Rina yang nggak mampu. Ya beli gas melon nggak mampu. Paham ya? Karena saya belum dapat keturunan laki yang bawa nama. Nah misalnya Toha bin Alwi bin Abdul Aziz, saya kepengen lagi. Tuh, jangan bilang amin doang, Beb, cariin.
dia mau nyariin, ada cakep dia doang ngambil. Jangan percaya sama Habib, jangan Habib, setan Habib, gue tahu akalnya. Makanya kemana-mana ceramah, cari perempuan, nanya sama kiai, nanya sama jengan. Tuh, bukan gagal laku, Habib bukan gagal laku. Iya, pengen juga yang standar. Jangan terlalu cakep, jangan seperti daun dadap. Ngerti ya? Bukan nggak laku, banyak yang pengen, tapi kita masih mikir juga, Anda terlalu muda, kesian. Tuh lihat akhlak ana, nggak sembayang perempuan yang mau. Ada yang mau bagus, cakep, jangan terlalu muda, kesian ya Rob. Ya ntar baru kawin 3-5 tahun, Anda meninggal, dia diambil lagi ntar sama orang lain, babi banget. Gue yang ngurusin cakep-cakep, gue mati lo kawinin, lo gue matiin dalam kubur lo. Coba tolong pahamin, tolong. Anda berasa gak Anda hidup seakan Anda asing di antara lingkungan Anda? Coba berasa gak? Kita hidup, ya Allah, tetangga gue mana dia yang agamanya, ya mamam yang agamanya pengen. Tuh, yang agamanya peduli. Berasa gak Anda mulai asing? Berasa. Tuh omongan Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri begitu tuh. Berasa ente, kenapa begitu ya Allah? Tuh yang bikin susah hidup tuh gara-gara sifat kemanusiaan hilang disebabkan karena agamanya menghilang. Coba kalau ada agamanya, semua kerjasama, semua yang punya kelebihan dari sisi agama dia berbuat, rezeki dengan rezekinya, bahasa dengan bahasanya, tenaga dengan tenaganya, ilmu dengan ilmunya, otak dengan otaknya, pengaruh dengan pengaruhnya. Nikmatnya beragama. Tapi sampai kapan kita dapat nikmat dari Allah Ta'ala dalam beragama? Kalau hati orang-orang semacam saya, semacam ustadz lain, Habib lain sudah mati hatinya, hanya badan yang bergerak, hatinya mati, nggak bisa dia dapat nikmat dalam beragama. Ulama-ulama orang dulu pada meninggal, kiainya Habib udah pulang ke rahmatullah, yang tinggal model-model aneh, model-model kita. Maaf, bukan kita menghina diri sendiri atau menghina saudara, bukan. Kita restan, sisa, nggak ada sisa mengenyangkan, nggak ada sisa memuaskan. Paham omongan? Aneh saran yang lain-lain nih, kiai di mana ke Habib itu restan semua. Sisa itu siapa? Sisa orang dulu, sisa ulama dulu. Yang namanya sisa, ya udah sebatas sisa. Kalau sisa yang masih Tuhan berikan rahmat dan keberkahan pada diri mereka, tidak perlu diambil kemanfaatannya. Sia-sia kita punya hidup, sayang. Susah jadi orang kaya. Oh iya, udah orang lain yang dapat. Ya, kata wali-wali besar, bersyukurlah kamu kepada para raja. Bersyukurlah kamu kepada para raja, para penguasa yang mereka mengejar dunia sehabis-habisnya dengan cara mereka tinggalkan agama. Ambil oleh kamu agama yang mereka tinggalkan. Wah, paham nggak? Kalau paham dahsyat amat tuh. Bersyukurlah kamu kepada Allah Ta'ala, bersyukurlah kamu kepada raja-raja dan penguasa yang mereka mengejar kekuasaan dengan kekuasaan raup itu harta, sementara mereka meninggalkan agama mereka. Kamu rebut tuh agama yang mereka tinggalkan, kau akan dapat kebahagiaan ganda. Gak paham ya? Terima kasih banyak sama penguasa. Terima kasih banyak sama orang-orang kaya raya. Inti biar masih banyak, Allah Ta'ala tuh ada orang-orang kaya yang ngejar harta habis-habisan. Tapi maaf, mereka meninggalkan agamanya. Kamu yang ada, cepat raih agama yang mereka tinggalkan, dan itulah abadi dan kebahagiaan ganda kalau kau mengerti. Karena waktu nggak memungkinkan, bahasa ini sulit untuk dicerna, mengingat kita kebanyakan hidup di luar cinta, di mana tiada cinta tanpa sentuhan ilahi dalam makna agama. Sulit untuk bisa mencerna apa yang saya sampaikan. Makanya jangan tinggalkan majelis ilmu. Masih ada guru siapapun dia, selama tekadnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, selama punya guru nggak paham-paham ngikutin ya Haji Imad, ngikutin Oma Irama, selamat kau dunia akhirat.
Selama kau berguru tidak ngikutin sang guru kepada paham-paham yang laknat, yang menyesatkan, yang sangat-sangat menghancurkan keimanan manusia, kaitannya sama Allah Ta'ala, dan nyata orang-orang kualat dengan seperti itu wajahnya memburuk. Selama kau punya guru tidak seperti itu, pegang itu guru, mohon keriduannya, ajarkan tuh anak-anak muda remaja hal-hal yang wajib dalam agama. Apa? Minimal ilmu sembahyang, ilmu berwudu, itu dulu yang wajib. Susah ngomong mana, susah yang yakin. Ntar anda kasih doa-doa kaya, tapi setelah anda punya hati ya, ntar anda kasih doa-doa kaya, tapi setelah anda punya hati. Kalau anda sebagai saat sekarang ini belum punya hati kepada agama, sehingga tidak memiliki sisi kemanusiaan, harta yang ada membuahkan neraka, ntar dulu. Anda jebloskan ente ke neraka jahanam, pantang ya Rob, ntar dulu. Setelah Allah pelihara hati ente membaik dalam sisi agama, baru tuh jalanin tuh doa Bismillahirrahmanirrahim. Kalau 10 kali ente baca doa, 10 kali ente ketemu anak baca doa yang anda kasih nggak terkabul, temuin anak tanggung jawab. Dia ane nggak doain terang-terangan, tapi diam-diam mana doain. Bukan laris lagi, kerenan dia sekarang mana? Anda setahun 2 kali orang undang, dia sehari 4 tempat. Masya Allah. Anda setahun sekali, setahun 2 kali orang undang, dia bisa sehari 4 tempat. Pernah omelin, dari mana orang nungguin itu lama-lama amat. Beb, Anda 7 tempat, Beb. Ya Allah, 7 tempat. Sampai di jalan tol ceramah juga kan. Oh, Mbak. Tenaganya hebat ya. Hanya satu kekurangannya, dia nggak mau ngajak orang mampir ke pondok pesantren dia Asyafiyah di Waringin ini. Anda tegorin, kekurangan ente Ustadz satu. Kalau ceramah berdekatan dengan haul Kiai Haji Abdullah Syafi'i, undang orang di tempat ente ceramah. Bapak, Ibu, muda remaja, minta maaf, minta ridho. Berbetulan minggu depan saya punya orang tua haul yang kesekian tahun beralamat ini, kalau nggak berkeberatan silahkan mampir. Saya undang bapak ibu secara umum, minta maaf dari lo karena waktu nggak memungkinkan. Begitu. Jadi tempat di mana dia menyampaikan ceramah atau dakwah agama ada kesan sama mereka. Oh, hubungan terus berjalan. Deh, lebih kurangnya minta maaf, mudah-mudahan sedikit yang aneh saya sampaikan ya ente bisa berpikir untuk paham bener itu di hati jauh dah, tapi gambaran sekilas ente mesti dapat. Kalau ente bisa dapat sedikit dari apa yang disampaikan, jagoan ente, jago ente. Anda pemuda remaja yang tidak sia-sia, yang menunggu Indonesia emas, jangan jauh panggang dari api Indonesia emas. Emas saya udah mau 3 juta. Ya mahalan emas sampai kontrakan kan gila. Ngerti ya, hanya itu yang bisa. Mudah-mudahan kekurangan anak tolong biar kiai-kiai ustadz-ustadz yang ada di Asyafiyah ini biar bisa berbaur, jangan hanya di dalam melatih dan mendidik anak, keluar melihat lingkungan bagaimana harus kita perlakukan mereka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.